Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 28 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30, Pesta Santo Yudas Tadeus dan Santo Simon dari Selot. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pewarta Injil yang handal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yudas dan Santo Simon. Keduanya adalah rasul yang dipilih oleh Yesus. Tugas seorang rasul adalah mewartakan ajaran Yesus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Seorang rasul selalu dekat dengan Yesus. Ia harus tahu kehendak Yesus. Ia tidak boleh melawan Yesus, tetapi taat kepadanya. Karena ketika ia melaksanakan tugas dan karyanya, ia tidak menjalankannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita menjadi anggota gereja dan percaya kepada Yesus karena karya pewartaan para rasul. Ajaran dan sikap hidup mereka menjadi contoh dan teladan untuk kita. Pada saat kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, kita juga mendapat tugas perutusan yang sama dari Yesus. Kita dipilih dan diutus seperti para rasul untuk mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Inilah rencana dan kehendaknya untuk kita. Kita menjadi murid Tuhan bukan untuk mencari selamat sendiri. Sebaliknya, kita diutus Tuhan supaya orang-orang lain pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang yang berpikir bahwa pewartaan Injil
adalah tugas khusus paus, uskup, imam, dan rohaniwan-rohaniwati. Itu tidak benar. Itu tugas kita semua orang yang dibaptis. Yesus telah memilih dan mengutus kita semua yang telah dibaptis untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Jadilah pewarta Injil yang handal. Saudara, pejamkan mata sejenak. Ingatlah kembali salah satu pekerjaan atau keberhasilan orang lain. Berilah pujian yang tulus padanya. Lihatlah reaksinya atas sikap tulusmu. Ikut bergembiralah bersama orang itu. Mohonlah kesuksesan yang lain bagi dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga aku mampu menjadi pelaksana sabdamu yang rendah hati seperti Rasul Yudas dan Rasul Simon Tadeus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.